Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari salah satu kelompok sesi 0752 akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di bidang sosial. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Rayhanatul Kolbi dengan NIM 2101776, kemudian teman saya Atifah Yulti dengan NIM 2101791. Berikutnya ada Indah Zulkarnain dengan NIM 2101758 dan Siska Triananda dengan NIM 2101725. Baiklah teman-teman, kami akan mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam bidang sosial. Berikut videonya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang sosial, yaitu pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh implementasi nilai-nilai sosialnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati agama orang lain dan hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbinalah kerukunan hidup. Yang kedua, contoh sikap sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati saudara, tetangga, maupun orang lain yang lebih tua dari kita. Implementasian nilai Pancasila pada sila ketiga di bidang sosial. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, di mana nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai persatuan. Nah, pengimplementasian yang dapat kita lakukan di bidang sosial adalah yang pertama, kita harus dapat menumbuhkan sikap gotong royong antar sesama di lingkungan, agar kita sesama masyarakat di lingkungan tersebut merasakan bahwa kita ini bersaudara, sehingga kita akan mengasihi, kita akan menjaga, dan terciptalah persatuan di antara kita, di antara masyarakat di lingkungan tersebut khususnya. Yang kedua, dalam pergaulan, sebisanya kita tidak membeda-bedakan teman, walaupun kita juga harus mengetahui mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Namun kita tidak boleh membedakan teman hanya karena perbedaan sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Kita tidak boleh membedakan teman hanya untuk kemanfaatan kita sendiri saja. Sekian menurut saya pengimplementasian nilai Pancasila pada sila ketiga. Berikutnya sila keempat. Dalam bidang sosial, nilai sila keempat yaitu kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dari sini tentu kita sudah tahu bahwa sila keempat mengandung nilai tentang kemusyawaratan, yaitu mengambil suatu keputusan dengan bersama-sama, secara adil, dan tanpa pemaksaan siapa saja. Contohnya dalam lingkungan kecil kita, RT misalnya. Dalam pemilihan RT, tentu pendapat semua orang tidaklah sama dan pasti berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan orang yang mereka pilih. Namun di sini biasanya warga akan mengadakan rapat dan akan mengumpulkan suara terbanyak atau voting yang biasa dilakukan untuk pemilihan ketua RT tersebut. Ada lagi misalnya dalam jangka yang besar seperti pemilihan presiden. Nah, tidak ada di antara kita yang tidak tahu bukan bahwa pemilihan presiden juga termasuk ke dalam salah satu nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat, yaitu musyawarah mufakat. Dari dua contoh tersebut, kita sudah tahu bahwa negara kita memang sangat membutuhkan yang namanya musyawarah untuk mencapai suatu mufakat agar negara Indonesia tetap bersatu meskipun mereka berbeda-beda keinginan dan kepercayaan. Berikutnya ada sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, tentu kita sudah mengetahui arti dari adil. Apapun itu, adil merupakan salah satu nilai Pancasila yang terdapat dalam sila kelima untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seperti halnya negara kita, pemimpin kita yaitu Presiden Indonesia. Tentu ia harus bersikap adil mulai dari Sabang sampai Merauke, dan jika tidak, maka negara Indonesia akan kacau dan terjadinya demo di mana-mana. Apabila presiden lebih memperhatikan daerah-daerah yang ada di Papua seperti memberikan bantuan atau memperbaiki jalan di sana, tapi beliau tidak memperhatikan daerah-daerah yang ada di Sumatera, tentu orang-orang Sumatera akan melakukan demo karena ketidakadilannya. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bagaimana pentingnya dasar-dasar negara kita yaitu Pancasila untuk
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara agar negara kita tetap aman, damai, bersatu, dan tidak terjadinya kekacauan di mana-mana. Segitu dulu ya pendapat kami tentang mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial. Saya Rehanatu Kolbi bersama teman-teman saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.